terobosan itu apa coba? Terobosan itu buat saya satu transformasi. Gak main-main. Transformasi itu gini, budak dirubah jadi anak. Itu transformasi. Wow, itu terobosan. Itu bicara tentang seluruh hidup kita. Apa tujuannya? Kalau cuman kaya, dunia bisa kasih. Kamu kerja, kamu sukses. Tapi terobosan di sini, kamu masuk dalam dia. Nah kalau saya bilang dia, saya bicara sumber. Artinya gini, kamu gak bisa habis. Kamu gak bisa kering. Karena kamu melekat dengan sumber. Wah ini terobosan yang Tuhan mau buat. Dari ulang tahun saya lihat ini anak-anak kita yang bikin loh. Wah cucu-cucu gua nih yang bikin nih. Wah yang dekor ini. Wah saya lihat ini apa ya Tuhan. Mari saya bilang buat saudara. Ada puncak. Kamu gak bisa mengapung ke puncak itu. Ini statement saya. Kamu tidak bisa mengapung ke puncak gunung. Kamu harus mendakinya. Nah, kemampuan mendaki itulah kasih karunia. Puncak gunung itu mimpi kamu. Itu visi kamu. Karena itu Tuhan kasih, Tuhan juga kasih kemampuan untuk kamu bisa ada di sana. Jadi kita nggak ngapung-ngapung gitu, kita mendaki. Perubahan kita sekarang pindah ke sini. Saya diteguhkan dengan firman di ibadah ulang tahun kita kemarin. Setelah saya cross check, ternyata istri saya bilang waktu doa puasa yang lalu mereka dapat ayat yang sama dari Yesaya 43 itu. Tanpa janjian dengan Pastor Jonathan, dia sampaikan itu. Dan 2 minggu sebelumnya, saya juga mempersiapkan apa yang mau saya sampaikan hari ini. Saya kagum dengan apa yang Tuhan arahkan kita. Tadi saya sengaja ke belakang, saudara. Saya tahu sepertinya belum layak. Tapi kita tidak bisa diam saja. Kita nggak bisa diam. Semua ini bicara tentang sumbernya satu. Untuk ini selesai dana. Tapi gini, taburan saudara itu, saudara lihat 2015 kita ngalamin bencana kebakaran itu. Tiba-tiba pengeluaran banyak ke sana, bukan hanya gedung, kan alat-alat juga habis kebakar. Alat musik, sound system, semuanya. Jadi kita kayak merayap pelan-pelan untuk itu. Nah kalau ini gedung kita biarkan saja, saudara. Bayangin kita sudah berdoa, kita lihat bahwa ini visi dari Tuhan. Terus kita biarkan, ini bekarat saudara. Habis kalau enggak kita gitu. Nah untuk itulah apa yang mesti kita buat. Enggak ada lain, kalau gereja beda dong sama perusahaan. Gereja non-profit. Jadi kita tentu hidup dari taburan saudara. Nah
taburan ini mesti dimengerti. Alasan saudara menabur karena saudara dapat makan. Itu dengan akal sehat itu dia. Itu kalau saudara nggak menabur, saya nggak mengerti cara berpikir saudara. Karena saudara makan. Bayangkan kamu makan di restoran, kamu nggak bayar. Sementara makan yang kamu dapat di sini berbeda, bukan untuk fisik saja. Tapi makanan yang bisa membuat kamu hidup dari besok ke besok ke besok ke besok. Satu makanan kehidupan. Nah, untuk itu saudara lihat kita tidak pernah jalanin kolekte, kantong kolekte. Nah, bagi saudara yang baru bergabung, saya cuma mengulangnya bahwa memang ini budaya yang kita bangun. Kami mau orang memberi dengan mengerti, sadar, bukan dipaksa. Saya sampai ke belakang, saya sampai ke restroom. Menangis sih, cuman saya ingat. Saya ajar saudara jangan mengemis. Jadi saya menahan banget. Saya bilang, enggak Tuhan, saya enggak mau mengemis, Tuhan sudah tahu. Nah, jadi saya cuma mau berbagi sesuatu untuk pengertian rohani ini, ya. Ini saudara dapat ini. Nah, saya coba ambil beberapa poin penting saja. Mengulangi apa yang Pastor Jonathan bilang di ibadah ulang tahun kemarin. Itu mengejutkan buat saya karena yang saya siapkan mengarah ke situ. Kemudian dia sampaikan itu. Dan dia kasih judul Jalan Baru. Wow. Oh iya, Jalan Baru. Ini ulang tahun kemarin. Saya cuma ambil berapa cuplikan aja. Saya baca lagi Yesaya 43 ayat 18 sampai 20. Ini buat kita banget. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Semua keluarga rock ini kita punya memori itu kan. Jangan diingat lagi. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lupain itu semuanya. Ayat 19-nya. Lihat. Wah, ini kayak berita baik dari dia. Lihat. Aku. Itu Tuhan. Itu sumber kita. Yang tadi kita nyanyi itu. Kepada dia sumbernya. Aku. Dia. Yang membuat sesuatu yang baru. Jadi kita bukan mengemis. Kita perlu respon. Yang sekarang sudah tumbuh. Oh, bisa aja saya belum lihat karena masih benih kecil. Nah, dibilang ini, belumkah kamu mengetahuinya? Jujur, bisa ya? Belum. Ya? Wow. Aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Ini yang gak ada dalam pikiran kita. Gak ada dalam pikiran kita. Satu visi kita jelasin bisa bagus. Tapi untuk sampai ke sana ada sungai, ada padang belantara. Bahkan ayat 20 bilang binatang hutan akan memuliakan aku. Di sini gini, kalau Tuhan dengan saudara yang menakutkan, yang gak akrab dengan kita, itu semua akan memuliakan Tuhan. Ini bukan hanya tentang gereja, organisasi, enggak. Saya gak suka gitu. Gereja ini cuma sebagai wadah untuk kita tubuh Kristus, orang-orang yang dipilih Tuhan,
yang menyerahkan hidupnya buat Tuhan, yang akan menggenapi semua janji firman ini. Jadi yang besar nanti bukan organisasinya, bukan gereja roknya, tapi kerajaan Allah melalui setiap saudara. Wah, luar biasa enggak? Dibilang gini, di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Memberi minum enggak semua orang, enggak. Umat pilihanku. Pastikan kamu di situ. Pastikan kamu di situ. Wow, terus umat yang telah kubentuk. Berarti ada satu, saya pakai kata pengganti di sini, proses 31 tahun itu perjalanan pembentukan saya, saudara semuanya. Yang diproses, setelah kita lewatin proses, dibilang gini, kita akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Kemarin Jonathan memperkaya kata kemasyuran dari kata tehila yang diterjemahkan sebagai puji-pujian yang membuat orang percaya. Dengan kata lain, ini warna kita. Ini budaya yang kita bangun sejak ini berdiri. Kita the singing church. Gereja yang memuji. Gereja bukan batu bata. Gereja itu saudara. Umat yang diubah. Mungkin dulu kita menyanyi karena budaya orang Ambon. Menyanyi. Tapi menyanyi gak sama dengan memuji. Menyanyi, mabok juga nyanyi. Bisa. Orang gila juga nyanyi. Tapi memuji itu harus terjadi satu pengalaman jumpa. Pengalaman diubahkan. Sehingga kamu bisa memuji karena kamu kenal yang kamu puji. Nah, itu bedanya dengan menyanyi. Jadi banyak orang Ambon bagus tapi menyanyi. Belum memuji. Nah, semua ini saya bawa dalam satu kalimat tadi, proses. Terus saya masih ambil beberapa poin dari pesan kemarin. Saya nggak mau hilang. Kalau saudara bisa catat karena bukan buat gereja organisasinya. Penting buat kamu secara individu. Apa sih yang Tuhan sedang buat? Ada 3 kemarin kita dengar. Dia buka jalan, disebut jalan produktivitas. Nah, ini pesan buat kita. Apa produktivitas? Setiap kita harus menghasilkan buah. Itu produktivitas. Dalam segala hal, dalam segala karya kamu, kerjaan kamu, hasilkan buah. Tadi penyerahan anak, ada satu yang Tuhan kami serahkan dia, kami minta dia begini. Sebenarnya yang lu minta itu tanggung jawab kamu. Kamu gak bilang Tuhan tolong dia sampai dia besar, dia setia ya. Enggak, itu tanggung jawab saya. Bagaimana bawa anak saya untuk setia dengan Tuhan. Itu. Saya catat ada 3 poin. Yang kedua dibilang jalan yang kolaboratif. Wah, ini luar biasa. Kolaborasi itu begini saudara. Tuhan tidak cari satu orang saudara. Jadi di sini nggak ada superstar. Tuhan tidak cari satu orang.
Kita nggak bangun budaya selebriti. Enggak. Koreksi. Kalau ada, kita kan keluarga. Koreksi. Tapi jalan yang kolaborasi itu artinya gini. Tuhan cari umat. Tuhan cari tubuhnya. Jadi kita semua. Bukan ada satu orang yang hebat. Enggak. Jadi Casey ini bagaimana membangun tubuh, membangun umat di mana semua kita berkolaborasi. Benar ini jalan baru, betul-betul. Baru yang ketiga dibilang jalan yang kreatif. Nah tentu nanti ini saya cuma ambil poin-poin yang lalu saya coba sodorin apa yang Tuhan kasih 2 minggu yang lalu waktu saya mempersiapkan untuk hari ini. Bagus kan tadi? Pertanyaannya, apa yang jadi penghalang? Kok ada penghalang ya? Penting. Saya mau bilang dulu. Begitu kita lahir baru. Dari awal jadi Kristen masih aman. Itu agama, oke? Tapi waktu saudara menyadari bahwa setiap kita harus dilahirkan kembali. Dan keputusan saudara untuk ambil hidup lahir baru itu. Dibaptis dan... Nah tahu enggak, begitu kita lahir baru judul, baru identitas kita ada di situ. Ciptaan baru. Nah saya mau kasih tahu saudara di sini. Begitu kamu lahir baru, kamu ada dalam perang terbuka. Langsung dengan si kunyuk itu. Dulu sebelum bertobat kok enak-enak aja ya Pak. Iya kan lu masih teman sama dia. Kamu masih batamang toh. Begitu kamu lahir baru langsung jadi musuh dia. Kamu ada di perang terbuka. Nah peluru-peluru yang datang buat kamu tuh semua di sini. Dia bangun pola pikir, dia bangun semuanya. Jadi penghalang kadang nggak segera hancur secara dramatis, enggak. Seperti Tuhan runtuhkan tembok Jericho gitu. Itu pun proses, mereka perlu keliling itu tembok. Bayangin. Terus gimana kalau temboknya nggak runtuh Pak? Kan kita udah doa. Kita udah declare firman Allah. Kita menyembah Pak. Kita berdiri di atas iman. Nah ini dia. Ini yang saya bilang. Pahami ini baik-baik. Pertama. Mengerti. Percaya. Dia Allah yang tidak terhentikan. Seperti nyanyi-nyanyian tadi. Sepanjang kita nyanyi. Nyanyinya asik. Tapi waktu mesti hidupi. Buktikan yang kamu nyanyikan. Ah, itu dia. Ini buat saya juga. Buat saya. Tapi gini, pahami dulu itu. Dia Tuhan yang tidak terhentikan. Tapi kenapa terobosan belum terjadi Pak? Nah judul saya kalau tadi jalan baru, judul yang saya siapkan terobosan yang mengatasi tembok. Penerobos, kalau terobosan itu sebutan, kalau penerobos berarti saudara dan saya ada di dalamnya. Yang mengatasi tembok-tembok tadi itu. Wow. Nah nasihatnya gini.
Jangan terjebak dengan cara pandang duniawi. Karena duniawi itu kasih konsep, kasih cara berpikir, cara melihat, dan masuk akal. Masuk akal. Masuk akal untuk saudara. Masuk akal saudara. Ya nggak mungkin. Masuk akal. Masuk akal. Seperti ini aja. Gimana Chris? Cari dana dong. Itu perangnya nggak main-main. Tergoda banget. Gitu. Tadi naik lihat anak-anak tahan menangis saja. Tapi wow. Saya yang ngajar kalian terus saya ngemis-ngemis gitu. Padahal saya ngajar kalian. Percaya. Jangan kayak pengemis. Wah, perang. Nah, itu yang saya bilang. Muncul sekarang. Itu. Saya jangan sampai saya terjebak dengan cara pandang duniawi itu. Yusuf alamin itu. Nah, ini persiapan saya dong. Dia dapat mimpi. Dia dapat mimpi. Dia nggak ngarang mimpinya. Dia nggak ciptakan itu mimpi. Itu datang kok. Mimpinya luar biasa banget. Dia cerita sama keluarganya. Bahkan papanya menolak. Waduh kamu nih kelewatan banget kira-kira gitu. Saudara tahu? Mereka bukan cuman nolak, mereka bunuh dia. Mereka benar-benar asli, kira itu budaya gimana ya. Mereka mau bunuh dia asli, itu niat banget. Yang mencegah itu Yehuda. Dari 12 saudara itu. Sudah jangan dibunuh, dijual aja. Gitu loh. Gila gak? Ada gak satu keluarga gitu? Ada di Alkitab. Mereka ambil bajunya. Mereka robek-robek. Buang dia ke sumur. Nah, sudut pandang dunia yang saya kasih tahu. Bisa kayak gitu. Kemasannya beda, bentuknya lain. Buat kamu punya karir. Buat perjalanan usaha kamu. Yang kamu sedang bangun. Wah, sedang dirobek-robek. Ini yang saya mau bilang. Mereka bisa robek bajunya. Tapi mereka nggak bisa robek mimpinya. Orang boleh maki-maki kamu. Orang boleh bilang apa aja tentang kamu. Tapi mereka tidak bisa ambil mimpi, visi yang Tuhan taruh di dalam kamu. Tentang usaha kamu. Tentang keluarga kamu. Tentang masa depan kamu. Yang kamu sudah dapat dari Tuhan. Wah. Musuh ingin kamu berpikir. Udah gak ada tujuan lagi. Dia bisik ide-ide negatif. Dia mulai bandingkan kamu dengan orang lain. Dia bandingkan saya dengan pelayan-pelayan yang lain. Dia bandingkan gereja ini dengan gereja-gereja yang lain. Begitu caranya. Itu caranya si kunyuk. Saya udah bilang, dalam pelayanan saya puluhan tahun. Kalau di Ambon saja 31 tahun. Kalau saya hitung 40 tahun lebih. Saya ngerti sekarang. Ternyata kunyuk itu dia panjang sabar loh. Dia gak emosi-emosi kayak kita gini. Bentuk serangannya itu dia mulai kasih keraguan. Untuk saya apa? Di ulang tahun gereja ke-31.
Kamu udah tua, Chris. Udah terlambat, udah tua. Loh, kamu kira itu nggak pengaruh? Tapi waktu saya lihat anak-anak saya, lihat kalian, saya bangga. Oh, kamu kira cuma Chris satu? Ada ratusan Chris kok di sini. Si kunyuk memang begitu. Kamu udah tua. Kamu nggak bisa lihat janji Tuhan. Mungkin ada di dalam kamu yang begini. Bentuk pelurunya kayak gini. Kamu nggak lihat. Udahlah. Lebih parah lagi karena kamu bikin salah. Ini paling tajam nih peluk. Begitu kamu bikin salah. Lu bilang, udah. Tuhan lupa sama kamu. Sadis ya. Nah makanya tergantung pengenalan kita. Apa benar Tuhan kita kayak gitu? Karena kamu salah terus dia buang? Pendeta yang gitu. Bapak duniawi kamu bisa buang. Tuhan enggak gitu. Tuhan mau kamu tetap berpegang. Pegang kuat visi dan mimpi yang Tuhan taruh dalam kita. Apa yang kita anggap terbatas, mari saya bilang, enggak. Kenapa? Sejak kamu hidup dalam Kristus, sejak Yesus di dalam kamu, berarti kamu ada dengan Yesus, dengan Roh Kudus bersama-sama. Gak bisa dibatasi. Jadi gimana dong? Kamu cuma perlu buka mata rohani kamu. Mari kita sepakat buka. Kamu lihat, bayangkan bagaimana gedung ini udah jadi. Sama-sama lihat itu. Buka mata rohani kamu. Untuk terima pewahyuan, pernyataan, ilham yang mereka, yang si kunyuk, yang dunia gak bisa kasih. Kamu orang biasa, hanya pegawai, atau kamu bisnis kecil, biasa. Kata orang, kata Tuhan, enggak. Kata Tuhan, kamu anak saya. Saya akan buat kamu berang. Saya akan buat jalan yang baru buat kamu. Pikir baik-baik. Pikir, tangkap baik-baik. Terobosan itu apa coba? Terobosan itu buat saya satu transformasi. Gak main-main. Transformasi itu gini. Budak dirubah jadi anak. Itu transformasi. Wow, itu terobosan. Itu bicara tentang seluruh hidup kita. Apa tujuannya? Kalau cuman kaya, dunia bisa kasih. Kamu kerja, kamu sukses. Tapi terobosan di sini, kamu masuk dalam dia. Nah kalau saya bilang dia, saya bicara sumber. Artinya gini, kamu gak bisa habis. Kamu gak bisa kering. Karena kamu melekat dengan sumber. Wah ini terobosan yang Tuhan mau buat. Dari ulang tahun saya lihat ini anak-anak kita yang bikin loh. Wah cucu-cucu gua nih yang bikin nih. Wah yang dekor ini. Wah saya lihat ini apa ya Tuhan. Mari saya bilang buat saudara. Ada puncak. Kamu gak bisa mengapung ke puncak itu. Ini statement saya. Kamu tidak bisa mengapung ke puncak gunung. Kamu harus mendakinya.
Kemampuan mendaki, itulah kasih karunia. Puncak gunung itu mimpi kamu. Itu visi kamu. Karena itu Tuhan kasih, Tuhan juga kasih kemampuan untuk kamu bisa ada di sana. Jadi kita nggak ngapung-ngapung gitu. Kita mendaki. Nah, saya masuk dalam catatan saya sekarang. Kejadian 49 ayat 22. Ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Apa tuh coba? Sumber. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Berhenti dulu di sini. Temboknya nggak pindah kan? Nggak kan? Tapi tiba-tiba kita Yusuf, ini saya dapat. Ambon akan menjadi Yusuf buat kota ini. Setiap saudara. Tembok nggak pindah. Tapi Tuhan rubah kita naik mengatasi tembok. Wow. 23 ayat berikutnya. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya. Ada yang gak suka. Pasti. Menahannya. Menyerbunya. Kurang apa lagi coba? Berapa banyak saudara nangis untuk memperjuangkan mimpi kamu itu. Terus ayat berikutnya. Namun panahnya tetap kokoh, lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Wow. Luar biasa. Kokoh. Nah, ini gambaran profetik. Saya ulang. Ini gambaran profetik untuk kita. Ya. Di mana Yusuf sebagai pohon yang berbuah di dekat mata air, yang cabang-cabangnya tumbuh mengatasi tembok. Tembok kan ya udah mentok kira-kira gitu. Kata dunia, kata akal kita, kata logika kita. Iman bilang tidak, kamu akan naik mengatasinya. Nah, itu kita masuk di satu alam yang tak terbatas dengan dia. Kamu ada dekat mata air, cabang-cabangnya tumbuh mengatasi tembok. Jadi dia memberitahu bahwa tembok tidak beranjak, tapi kita yang bergerak melampauinya. Lihat itu. Kita masih bisa berbuah. Bagaimana caranya, Pak? Kamu nggak bisa. Makanya yang kita kan perlu taat, melangkah dalam ketaatan. Itu. Gambar profetik tadi bilang gini, Tuhan membuat akar-akar. Akar tuh gini, firman yang kamu dengar itu yang jadi akar. Firman yang kamu dengar, yang kamu baca tiap hari, kamu harus di situ, nggak bisa keluar dari situ. Firman harus jadi segala-galanya buat kamu. Akar-akar itu akan mengeluarkan ranting, dia naik sangat tinggi melampaui tembok-tembok yang musuh coba halangi. Dia naik. Sebenarnya waktu kamu jadi akar keluar ranting, itu kita lagi menghina si kunyuk itu.
Dia sedang pikir kita putus asa. Dia sedang pikir kita nggak bisa bikin tembok baru. Bilang, saya nggak perlu tembok, saya perlu jadi ranting aja. Berapa tahun dia kerjain tembok? Perlu batu, perlu semen, perlu semuanya. Kita nggak bikin batu semen lagi, kita jadi ranting. Naik. Kiranya rohmu mendengar, kamu bisa dapat lebih kaya. Apa itu ranting buat kamu? Nah, jadi gini. Sebelum kamu dan saya terima terobosan secara lahiriah, kita harus mengalami terobosan batiniahnya. Itu dulu. Ketawain aja tuh tembok-tembok yang tembok. Kamu pikir Tuhan saya terbatas? Ngomong. Kamu pikir Tuhan saya terbatas? Kamu pikir saya nggak bisa sampai ke sana? Nah, kira-kira gitu. Wah. Ini yang luar biasa. Kita tertanam di tepi air itu. Itulah sumber. Nah, di dunia pelayanan, semua yang melayani, kita kagum dengan karunia orang lain. Tidak apa-apa, saya juga kagum. Tapi gini, jangan jadi orang lain. Jadi dirimu. Yesaya 10 ayat 27. Ini buat kita. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu. Perhatiin, bukan yang Tuhan taruh. Mereka, tafsir mereka itu menurut masing-masing. Saudara lebih kenal. Itu beban ditaruh. Dan kuk yang diletak. Jadi bukan kuk yang Yesus letakkan. Kuk yang di luar itu. Tafsir, saudara punya masing-masing cerita dalam hidupmu. Diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Akan lenyap. Ya, nah ini nanti pelajaran tersendiri. Asyur telah muncul dari Rimon. Itu nanti terjemahan tersendiri. Apa? Pelajaran lain. Saya ambil terjemahan The Passion dulu. Ya. Sama Yesaya 10:27. Pada hari itu Tuhan akan menyingkirkan beban berat itu dari bahumu dan mematahkan kuk perbudakan dari tengkukmu karena urapan berat itu ada atasmu. Yang bisa patahkan kuk itu cuman urapan yang ada di dalam kamu. Gak ada urusan dengan ilmu pengetahuan kamu, sense of business kamu dengan gak ada. Kalau kamu mau jadi duta Allah dalam dunia usaha, dunia kerja, mesti dia bosnya. Kamu mesti ada dalam frame-nya Alkitab. Bagaimana berbisnis, bagaimana bekerja, bagaimana memimpin secara Alkitab. Kalau enggak, kamu ada kuk. Entah itu organisasi, perusahaan, musuh yang taruh di dalam kamu. Kamu dibudak oleh kuk itu. Ini di kelas saya cuma tunduk bilang, Tuhan, saya nggak punya pengalaman. Tapi seperti dia bilang, tapi kamu harus ajar. Saya nggak suruh kamu bisnis. Saya kasih kamu wahyu ini. Ajar. Wah, lihat itu. Jadi gini, urapan kamu bekerja, kamu duduk di kantor, urapan Tuhan membuat kamu menjadi perwakilan kerajaan Allah di kantor itu. Di bisnis itu, di seluruh kerjaan itu. Tapi kamu harus melakukan itu semua dengan pemahaman apa yang firman bilang. Apa artinya kepermukaan?
dengan urapan yang mengubah. Sehingga kamu membesar, melebihi mereka semuanya. Yohanes 8:36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dia merdekakan kamu dari belenggu-belenggu itu. Susah ya. Aduh, kerja buat orang, buat kamu enggak. Kenapa orang tergoda untuk korupsi? Karena dia mau pakai cara dia, kekuatan dia. Dia enggak percaya pemeliharaan Tuhan. Uang itu kata yang dipakai mamon, diterjemahkan Allah saingan. Bukan Allah, Allah saingan. Artinya dia bisa kalahin Tuhan. Kamu bisa habis ke sana, kamu lupa Tuhan. Wow. Nah, pengajaran ini sedang bawa saudara untuk ini. Masuk, diubahkan dalam cara berpikir. Sehingga saya dan saudara bisa jalan makin kuat dalam roh. Kita bisa berkata buat daging kita. Kita juga bisa ngomong dengan Tuhan. Ngobrol karena dia bapak saya. Dia sahabat saya. Kamu ngomong, kamu berkomunikasi kapan saja. Di mana saja. Wow. Dan kita menikmati hadiratnya. 24 jam. Menyadari Tuhan 24 jam. Wow. Yesaya 58 ayat 6. Bukan berpuasa yang ku kehendaki. Lihat. Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Urapan ada di kamu. Itu yang buat kamu bisa buka belenggu ini. Melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Dan mematahkan setiap kuk. Bukan di gereja ini, tapi di dalam kamu yang kamu bawa keluar sana. Urapan itu kamu bawa di luar sana. Di tempat kamu ada, di tempat kamu bekerja. Wow. Luar biasa gak? Nah, dalam hadirat Tuhan itu, nanti saudara dan saya punya rasa lapar yang adikodrati. Lapar untuk dapat lebih banyak dari dia. Dapat minta kuasanya dari dia. Gitu. Enggak semua orang bisa baca firman 7 jam satu hari. Ada kan yang gitu. Gitu. Tapi yang saya mau bilang kata waktu kamu masuk dalam firmannya. Menyembah dia. Ini kan budaya yang kita bangun puluhan tahun. Menyembah dia. Menyembah itu mengokohkan firman yang kita sudah baca. Gitu. Sehingga kita nggak hidup dengan perasaan. Nah, proses untuk bertumbuh mengatasi tembok itu bukan keputusan sekali, bukan. Tapi itu menjadi gaya hidup kita. Luar biasa. Coba lihat Yusuf dijual. Itu kan terpisah dari keluarga. Bayangin seorang diri. Sempat jadi bos. Pegang perusahaan satu keluarga. Maju langsung makmur. Di penjara. Ini saya cerita langsung aja. 13 tahun di penjara. Saya gak ngerti. Seperti dongeng tapi nyata. Bayangin. Di penjara. Cuman gara-gara ketemu tukang roti sama tukang juru minum. Nama dia, cerita dia sampai di Fir'aun. Mari saya kasih tahu, Mesir, Firaun masa itu seperti Amerika sekarang. Bayangin, Yusuf keluar dari penjara langsung jadi menteri tanpa lem panas.
Bisa enggak? Alkitab cerita kok. Firaun bilang gini, Yusuf yang buat kamu beda sama saya, cuman ini aja, kereta ini, tahta ini. Seluruh rakyat harus dengar apa yang kamu bilang. Kamu gak perlu jadi orang nomor 1. Tapi waktu kamu jadi wakilnya Tuhan, representatifnya Tuhan, kamu akan kuasai semua itu. Wow. Nah, mari team worship, mari naik. Kita keluarga, buat saudara yang baru bergabung, saya nggak suka bilang kamu jemaat simpatisan. Nggak ada tuh di Alkitab. Mungkin kamu nggak ikut KC, nggak ikut itu nggak gitu. Saya mau bilang kalian partnership. Kecuali kamu nggak suka, nggak apa-apa, pergi aja. Tapi apa yang saya maksud dengan ini? Yuk, ini kesadaran yang sehat, bukan nggak ada apa ya? Ujilah sebagai orang dewasa. Saya bilang di depan tadi, kita menabur karena kamu makan di sini. Atau kamu bilang gini, ya udah saya makan aja di rumah, nggak apa-apa. Kalau kamu memang nggak mau kesini, makan aja di rumah. Baca Alkitab sendiri. Tapi ini yang saya maksud. Ini pakai akal sehat ya. Kamu datang, kamu dapat makan di sini. Makanya saya bilang, tabur. Ini firman. Beda dengan kamu makan di restoran yang saya bilang. Tuhan kasih makan yang buat kamu bisa hidup dari besok ke besok. Kamu bisa lewati tembok-tembok itu karena makanan yang kamu dapat. Nah, secara akal sehat, kamu memang harus menabur. Apa yang kamu bilang kamu tahu tentang Tuhan? Apa yang kamu bilang kamu tahu tentang Tuhan? Saya mau bilang, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siapa Dia. Kamu bisa punya catatan banyak tentang Tuhan, masih gak bisa dibandingkan dengan siapa Dia yang sebenarnya. Tuhan yang kamu kenal 10 tahun lalu gak sama dengan sekarang. Nanti gak sama lagi. Lihat itu. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana Tuhan buat hidup kamu dan saya.